Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Noviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Patimura, akan membuat kegiatan PPL Aksi 1 materi kecepatan mata pelajaran matematika di kelas 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak Bu Guru hari ini semangat sekali mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bu Guru minta bantuan salah satu dari teman kalian yang hari ini tiba paling pagi. Siapa yang hari ini tiba paling pagi? Oh iya, Aiko silakan. Temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Aiko sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dibiasakan kalau kalian akan memulai suatu kegiatan, berdoa dulu ya. Nah, apalagi hari ini kita mau belajar supaya apa yang kalian terima bisa bermanfaat, membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini sepertinya ada beberapa bangku yang kosong. Teman kalian yang tidak berangkat siapa? Devo kemana? Oh, Devo hari ini izin karena neneknya meninggal. Ibunya sudah WA Bu Guru. Satunya lagi yang tidak berangkat siapa? Ritno kenapa tidak berangkat? Sakit ya? Oh iya, sudah cerita sama Okan, hari ini Ritno sakit. Semoga Ritno lekas sembuh ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan kita. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian, mari kita bersama-sama mengucapkan Pancasila beserta lambangnya. Sudah siap? Siap. Oke. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Oke, mantap murid-murid Bu Guru. Hari ini, Bu Guru punya teks bacaan singkat. Nanti kalian bisa cermati apa yang ada di depan di PowerPoint. Nah, kalian cermati, kalian baca dengan teliti.
Karena setelah Bu Guru tampilkan bacaan yang ada di depan, akan Bu Guru berikan pertanyaan. Ya, Bu Guru beri waktu 1 menit untuk kalian membacanya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai membacanya ya? Nah, kira-kira ada kegiatan apa pada bacaan itu? Ada kegiatan apa saja pada teks bacaan? Nah, terus? Oke, Nanda coba diulangi, ada kegiatan apa saja pada bacaan? Oke, nah pada bacaan tersebut ada yang namanya Beni dan Ani. Coba Sabian, Beni dan Ani melakukan kegiatan apa? Betul, kegiatan bersekolah. Nah anak-anak coba perhatikan lagi. Beni berangkat ke sekolah mengendarai apa? Sepeda motor. Dia nyetir motor sendiri? Oh ya, diantar oleh ayahnya. Lalu Ani berangkat ke sekolah? Berjalan kaki karena jarak dari rumah Ani ke sekolah dekat. Bu Guru mau bertanya lagi, kalau Beni berangkat dari rumah pukul 6:40, kira-kira apakah dia akan terlambat tiba di sekolah? Kenapa bisa terlambat? Oke, Sabian diulangi lagi yang keras. Betul, jarak dari rumah. Nah, lama perjalanan ya, lama waktu yang dibutuhkan Beni dari rumah sampai ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Nah, kalau dia berangkatnya pukul 6:40, otomatis di sekolahan sudah bel masuk. Nah, maka dia bisa terlambat. Kalau terlambat berangkat di sekolah, dia akan tergesa-gesa, mengikuti pembelajaran juga tidak fokus. Nah, tidak diperhatikan dengan baik. Oke anak-anak, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini tentang kecepatan. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya, bisa diletakkan di atas meja. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Nanti kalian akan mengikuti beberapa proses pembelajaran. Diharapkan setelah melakukan simulasi kecepatan di dalam kelas, peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam satuan detik dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan kilometer per jam dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan panjang, waktu, dan juga kecepatan. Yang keempat, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Dan yang kelima, setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas,
peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam satuan meter dan waktu dalam satuan menit dengan tepat. Kira-kira ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, kurang lebih nanti pembelajarannya seperti itu. Coba Bu Guru minta bantuan 2 orang siswa untuk memperagakan di depan. Nah, siapa? Oh, Wildan dan Gavin sudah siap. Coba sini maju ke depan. Hari ini ada yang Bu Guru tugaskan untuk membawa HP ya. Nah, coba HP-nya diletakkan di atas meja. Dibuka bagian stopwatch atau alat untuk mengukur waktu, lama waktu. Di depan ada 2 teman kalian yang akan memperagakan. Nah, sudah sarapan belum? Ya. Sudah. Nanti Bu Guru minta Gavin berjalan ya, berjalan saja. Dari sini sampai sana. Ya, sampai mendekati pintu. Kemudian Wildan nanti berlari. Nah, larinya tidak usah kencang-kencang, tidak apa-apa. Dari sini ya, dekat meja Bu Guru sampai ke dekat pintu. Teman yang lain nanti menghitung lama waktu Wildan dan juga Gavin. Oke, sudah dipersiapkan HP-nya yang untuk ditugaskan membawa HP? Nah, coba buat Gavin dulu. Gavin, kamu tadi disuruh Bu Guru untuk berjalan. Coba Wildan mundur sedikit. Oke, Gavin dulu, nanti kamu menyusul Gavin dengan berlari. Silakan. Ya, sudah sampai. Kira-kira sudah dihitung? Nah, lama waktunya diingat-ingat atau bisa dicatat. Kemudian disusul oleh Wildan. Ayo, Wildan. Waktunya sudah dicatat? Berbeda atau sama waktunya Wildan dan Gavin saat berjalan dan berlari? Berbeda. Berbeda apa sama, Tegar? Berbeda ya, tadi Tegar sudah mencoba menghitungnya. Kira-kira apa yang membuat mereka kok lama waktunya berbeda? Padahal kan jaraknya sama ya. Betul Sabian, karena kecepatan. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Apa itu kecepatan? Sebentar, stop. Semangat sekali Daniel. Atika dan Daniel mau bantu Bu Guru. Daniel, kira-kira apa itu kecepatan? Orang berpindah. Oke, dari kegiatan yang ada di depan, Daniel menyimpulkan seperti itu. Nah, sudah betul jawabannya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Ya, Atika, coba. Sebuah benda. Iya, betul. Jadi bukan hanya orang yang berpindah ketika adanya kecepatan. Nah, dari jawaban teman kalian dapat disimpulkan, silakan disemak di depan. Gavin dan Wildan, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, dari jawaban teman kalian dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi kecepatan bisa diukur bukan hanya pada orang, bukan hanya pada manusia, tapi benda. Ya, benda yang bisa berpindah tempat itu bisa diukur kecepatannya. Lalu ada satuannya. Satuannya bisa dalam satuan kilometer per jam, atau meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lihat di depan, ada materi satuan panjang. Masih ingat materi ini? Nah, sudah pernah Bu Guru ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Coba untuk mengingatnya.
Nyanyikan urutan tangga satuan panjang. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, juga milimeter. Betul, kalian berarti sudah menghafal. Jika turun dari tangga, maka dikali 10. Jika naik tangga, maka dibagi 10. Ya, ini ada contoh soalnya. Silakan bisa kalian cermati. Ya, itu tadi tentang satuan panjang ya. Kalian masih mengingat materinya. Sekarang Bu Guru punya contoh soal. Silakan bisa kalian simak pada buku bahan ajar. Nah, itu sama seperti yang ada di depan. Ada menghitung, nah operasi hitung penjumlahan satuan panjang namun satuannya berbeda. Nah, maka harus diubah terlebih dahulu. Ada lagi soal cerita. Nah, di situ juga sama, menjumlahkan satuan panjang yang memiliki jenis satuan berbeda. Oke, lanjut lagi untuk satuan waktu. Masih ingat materinya ya? Nah, satuan waktu ada jam, menit, dan juga detik. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada berapa detik? Nah, ada juga tangganya seperti itu yang sudah pernah Bu Guru bahas. Contoh soalnya silakan sambil disimak pada bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Di situ operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan menggunakan satuan waktu. Nah, yang sudah pernah kalian mengerjakan juga ya latihan soal yang sejenis ini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian soal yang nomor 2 juga sama. Itu ada perubahan satuan dari menit ke detik. Yang akan kita bahas pada hari ini, nah tepatnya adalah tentang satuan kecepatan. Nah, di sini Bu Guru punya rumus segitiga Jokowi. Nah, kenapa disebut dengan segitiga Jokowi? Nah, Bapak Jokowi kan Bapak Presiden kita ya, supaya lebih mudah kalian dalam mengingat. J di sini adalah jarak. Ya, J di sini yang paling atas adalah jarak. K adalah kecepatan, W adalah waktu. Coba lihat, ada yang berada di posisi paling atas dan di bawah. Kalau J dengan K. Coba perhatikan lagi rumus yang ada di depan. Ada rumus JKW lagi, Jokowi lagi. Bu Guru minta tangan kalian coba kalian tutup pada layar. 1 tangan saja, tidak usah dua-duanya. Tutup tangan kalian di bagian huruf J. Nah, ditutup. Nah, J-nya tertutup oleh tangan kalian. Kalau kalian mau mencari rumus jarak, maka dapat ditentukan dengan cara J-nya ditutupi, berarti rumusnya betul, K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Coba kalian mau mencari kecepatannya, maka huruf apa yang ditutup? Huruf K yang ditutup, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Oke, atau J dibagi W. Lalu kalau kalian mau mencari lama waktu yang ditutup huruf apa? W. Maka rumusnya adalah betul, jarak dibagi kecepatan. Jika posisinya berada di atas dan bawah, maka operasi hitungnya adalah pembagian. Betul, dibagi. Kalau jejeran, berjejer, maka hubungan operasi hitungnya adalah
kalikan. Betul sekali. Nah, ada contoh soalnya, silakan sambil disimak di bahan ajar. Contoh soalnya seperti ini. Menghitung kecepatan. Di sini ada satuan kecepatan yang berbeda. Kilometer per jam dijadikan meter per menit ya. Jadi ini kalian ingat-ingat lagi materi satuan panjang dan satuan waktu. Ya. Lalu soal yang nomor 2, di sini ada perubahan satuan dari meter per detik diubah menjadi satuan sentimeter per detik. Soal yang nomor 3, nah ini pakai rumus Jokowi. Yang dicari adalah kecepatannya. Rumusnya? Ya betul, jarak dibagi waktu. Di sini diketahui jaraknya berapa kilometer? 80 kilometer. Waktu tempuhnya 2 jam. Maka ditemukan hasil 40 kilometer per jam. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke, alhamdulillah semuanya sudah jelas. Kalau sudah jelas, untuk memperjelas lagi, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kita belajar di luar kelas, ya? Oke, nah nanti pada saat Bu Guru sudah bagikan kelompok, kalian juga akan Bu Guru bagikan LKPD seperti yang ada di depan atau lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok pertama, ada Aiko, Divya Femi, Olivia Erli, Denis, Elin, Alia, dan Atika Naila. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2, Naila, Nanda, Syakira, Deva, Berliana, Zidnia, Sakira. Kelompok 2, ya. Kelompok 3, Dwi Tegar, Rafa, Reski, Ritno, Cahya Askia, Ardianti, dan Zahro. Oke, kelompok 3. Kelompok 4, Noval, Sabian, Okan, Rahmat, Irsyad, Gavin, dan Daniel. Kelompok 5, Devo, Abrizam, Belvito, Solihul Wildan, Alfarisi, Selo, dan Satya Abiyu. Devo tidak berangkat ya, bisa diwakilkan Belvito. Ya, silakan, itu yang nanti akan kalian pergunakan pada saat praktik di depan. Kita akan praktek menghitung kecepatan berlari. Nah, sudah ada langkah-langkahnya. Pada LKPD nanti diperhatikan. Kemudian ada kolom menghitung kecepatan siswa. Bisa sambil dibuka yang pegang lembar LKPD-nya. Nanti dituliskan ya, nama siswanya siapa, jarak tempuhnya berapa. Jarak tempuhnya bebas ya, terserah kalian mau berapa meter. Sudah Bu Guru tugaskan untuk membawa alat pengukur meteran ya. Nah, bisa dipersiapkan. Lalu nanti dituliskan jarak dan juga waktu tempuh. Pergunakan HP yang kalian bawa ya. Dihitung lama waktunya menggunakan HP yang kalian bawa. Itu. Kemudian nanti menghitung kecepatannya menggunakan rumus Jokowi seperti yang sudah kita pelajari. Sudah siap untuk praktek ke depan? Siap. Kalau sudah siap, silakan untuk kelompok 1 membuat barisan kereta. Alat tulisnya bawa pulpen saja. Kertasnya pakai kertas yang sudah dari Bu Guru. Yo, kelompok 1 sudah siap. Ya, ayo ke depan. Oke, kelompok 2, ayo kita berangkat. Kereta api tut tut tut,
Kelompok 3 menyusul. Kelompok 3, ayo bikin kereta dulu. Siap, masinis tegar? Naik kereta api, tut, tut. Kelompok 4, jangan mau ketinggalan, ayo. Nah, kelompok 5, ayo siap-siap. Kelompok 4. Naik kereta api, tut, tut, tut. Kelompok 5, ayo supaya tidak ketinggalan, disusul temannya. Belvito jadi masinisnya. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk kalian praktek mengukur kecepatan berlari. Sudah siap? Oke, sudah siap? Kita mulai dari sekarang, silakan dimulai dicatat. Siapa siswa pertama yang akan lari? Silakan bisa dipraktekkan tiap kelompok. Siapa dulu yang mau berlari? Olive dulu boleh. Yang lain bisa menepi. Olive mau berlari, menepi dulu. Yang tidak lari, menepi dulu. Diukur dulu panjangnya. Olive mau berapa meter, Liv? Mau berlari 5 meter, oke. Temannya bisa membantu. Nah, diukur pakai meteran. Denis, meterannya bisa diambil, diukur. Mau mulai dari mana? Mulai dari sini. Alia ambil kapurnya, Al. Dari sini. Ya, dikasih tanda. Olive mulai berlari dari situ. Nah, dikasih tanda. Dipegang, Nis. Sini, Atika dibantu. Nah, ditarik lurus sampai 5 meter. Berapa meter itu? Mau berlari 5 meter, berarti ditarik sampai 5 meter.
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo. Dihitung kecepatannya juga pakai rumus Jokowi. Diingat-ingat materi tadi. Larinya dari situ. Awas yang lain minggir. Waktunya 5 menit lagi, ayo segera diselesaikan. Anak-anak sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Oke, sekarang kita sudah masuk kelas lagi. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan tiap kelompok. Ya, kelompok mana dulu yang siap presentasi? Yang mau mulai dulu? Oke, kelompok 1.
Yang mau menyampaikan? Aiko, silakan Aiko berdiri. Yang lain memperhatikan, nanti boleh memberikan tanggapan. Ya, diperhatikan, silakan kelompok 1. Olivia, jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh kecepatan 2,5 meter per detik. 2. Deanis, jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 2,5 meter per detik. Ya. 3. Aiko, jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 2,5 menit per detik. 4. Alia, jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh 1 detik. Kecepatan 5 meter 5. Jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 2,5 meter per detik. 7. Jacqueline, jarak tempuh 5 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 2,5 meter per detik. Siapakah yang lari paling cepat? Yaitu Arya Safara, berlari 5 meter per detik. Yang berlari paling lambat yaitu Jacqueline, berlari 2,5 meter per detik. Apakah kecepatan siapa? Ya, karena waktu tempuh berbeda. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk salut. Ya, terima kasih Aiko ya. Bagaimana kelompok 1 sudah baik ya dalam mempresentasikan. Hanya tadi Aiko mungkin salah menyebutkan satuan. Kalau satuan kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Jadi meter per detik bukan menit per detik. Mungkin grogi ya. Nah, kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 2 disampaikan oleh Naila. Silakan Naila berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya jangan nutupin wajah. Nah, saya perwakilan dari Kelompok 2 akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Naila, jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh 1 detik. Kecepatan 3 meter per detik. Yang kedua, Nanda, 3 meter. Jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 1,5 meter per detik. Yang ketiga, Shakira, jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh meter per detik. Yang kelima, berlian, jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh 1 detik.
kecepatan 3 meter per detik. Yang keenam, Signia. Jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh 1 detik. Kecepatan 3 meter per detik. Yang ketujuh, Shakira Binar. Jarak tempuh 3 meter. Waktu tempuh 2 detik. Kecepatan 1,5 meter per detik. Siapakah yang berlari paling cepat? Nanda. 1,5 meter per detik. Siapakah yang berlari paling lambat? Berlian. 3 meter per detik. Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Ya, karena kecepatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk salut. Ya, ada yang mau mengomentari kelompok 2? Oke, Denis, silakan Denis. Yang keras suara. Kelompok 2 sudah sangat baik pada saat presentasi dengan suara yang lantang, lalu juga menjawab seluruh pertanyaan di LKPD, namun lebih baik tiap anak menggunakan jarak yang berbeda. Oke, terima kasih atas komentarnya Denis. Jadi saran dari Denis untuk kelompok 2 tadi apa nih? Supaya jarak tempuhnya ya jangan sama. Oke, terima kasih Denis. Kelompok selanjutnya yang sudah siap presentasi. Kelompok 3. Oke. Enggak jadi. Ya, dibaca suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk salut buat kelompok 3. Tepuk salut. Adakah yang mau berkomentar untuk kelompok 3? Oh ya, Nanda, silakan Nanda berdiri. Ya, tadi bagaimana? Oh, suaranya kurang lantang, kata Nanda seperti itu. Komentar dari Nanda. Ya, mungkin tegar malu pada saat mempresentasikan. Terima kasih kelompok 3, terima kasih Nanda. Kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ada lagi yang belum disampaikan? Ya, dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk salut. Adakah yang mau berkomentar? Oke, Rafa, silakan Rafa. Menurut saya kelompok 4 sudah bagus, tapi kurang bervariasi karena jaraknya sama. Oh ya, saran dari Rafa ya. Nah, menurut Rafa sudah bagus ya, Fa. Tapi kurang bervariasi karena tadi apa, Fa? Nah, jaraknya sama semua. Oke, terima kasih Rafa. Kelompok terakhir, kelompok 5, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, terima kasih kelompok 5. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Ya, adakah yang mau berkomentar? Oke, Naila, silakan Naila. Kelompok 5 sudah bagus, suaranya lantang. Jarak sudah bervariasi. Terima kasih. Oh ya, komentarnya bagus ya untuk kelompok 5. Terima kasih Naila. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran tentang materi jarak, waktu, dan juga kecepatan. Bagaimana perasaan kalian hari ini senang? Senang. Mengapa senang? Belajar di luar kelas. Ya, alhamdulillah. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kecepatan. Apa itu kecepatan? Ya, Naila. Ya, suatu ukuran sebuah benda berpindah jarak dalam waktu tertentu. Tadi ada rumus juga ya. Ada rumus apa? JKW. Kalau mencari jarak rumusnya kecepatan dikali waktu. Kalau mencari waktu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari kecepatan jarak dibagi waktu. Betul. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kecepatan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah dalam waktu tertentu. Nah, kemudian rumusnya yang perlu kalian ingat, yang tadi sudah kalian ingat. Rumus mencari kecepatan, jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Rumus mencari jarak, kecepatan dikali waktu tempuh.
Rumus mencari waktu tempuh, jarak dibagi kecepatan. Oke. Sudah jelas ya pembelajaran hari ini? Setelah ini akan Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Tapi untuk tugas, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, waktunya kalian istirahat. Setelah istirahat pelajaran PABP ya. Nah, jadi ini dikumpulkan esok hari di pembelajaran berikutnya atau untuk pekerjaan rumah, untuk PR. Nanti bisa dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang mau membantu Bu Guru untuk berdoa? Sabian, oke, temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillah. Wal asri innal insana lafil khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan nanti dibereskan alat tulisnya. Kalian boleh pulang, hati-hati di jalan. Langsung pulang ya, tidak usah mampir-mampir. Sekian dari Bu Guru.